Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suhaina dari kelompok Kontrol S, Unit Kerja SDN 22-10 Kuala Simbur, Kecamatan Muara Sabak Timur. Pada hari ini, saya akan merefleksi dan keterbatasan KA sebagai bentuk tugas saya di pembelajaran KKA Modul 3. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memahami keterbatasan KA, dampaknya pada manusia, dan prinsip etika yang penting dalam menggunakan KA. KA mempunyai keterbatasan, di antaranya KA tidak memahami konteks secara mendalam seperti manusia. KA hanya bekerja berdasarkan data dan algoritma tanpa memahami perasaan, nilai budaya, atau konteks sosial secara utuh. Menurut saya, hal ini membuat KA kurang cocok untuk mengambil keputusan yang membutuhkan empati dan pemahaman nilai-nilai lokal di sekolah. Batasan KA selanjutnya yaitu KA sangat bergantung pada data. Jika data yang diberikan tidak lengkap atau tidak cukup bervariasi, KA akan mengalami kesulitan dalam memberikan prediksi yang akurat. Jika data yang diberikan tidak lengkap atau bias, hasil KA juga akan bias. Saya merasa ini bisa berbahaya karena jika tidak berhati-hati, hasil dari KA dapat memperkuat ketidakadilan dalam lingkungan pendidikan. Selanjutnya, dampak keterbatasan KA. Keterbatasan tersebut dapat berdampak besar dalam konteks pendidikan. Misalnya, jika sekolah menggunakan sistem KA untuk memberikan rekomendasi materi belajar atau menilai tugas siswa, maka bisa terjadi ketidakadilan jika datanya tidak mencakup semua tipe siswa. Anak dengan gaya belajar berbeda bisa saja tidak terdeteksi kebutuhannya. Selain itu, KA yang tidak memahami konteks bisa salah menilai tugas narasi atau ekspresi kreatif siswa. Karena itu, penggunaan KA di sekolah tetap harus didampingi guru sebagai pengambil keputusan utama. Selanjutnya, prinsip etika dalam KA. Prinsip etika dalam KA ada dua. Yang pertama, transparansi. Yang kedua, privasi. Transparansi, kita bahas dulu yang transparansi. Transparansi berarti siswa dan guru harus tahu bagaimana cara bekerja KA, dari mana data diambil, dan bagaimana keputusan atau prediksi dibuat. Misalnya, jika sekolah menggunakan aplikasi berbasis KA untuk menilai kemampuan membaca siswa, maka penting untuk menjelaskan kepada siswa dan orang tua bahwa KA adalah alat bantu yang dapat dikoreksi atau dipertimbangkan kembali sesuai konteks. Selanjutnya, prinsip etika dalam KA yang kedua yaitu privasi. Perlindungan data pribadi juga sangat penting. Banyak sistem KA memerlukan data siswa, termasuk nama, usia, hasil belajar, bahkan suara atau wajah dalam kasus tertentu.
Sekolah harus memastikan bahwa data ini tidak disalahgunakan atau tersebar ke pihak yang tidak berwenang. Contoh konkret penerapannya adalah dengan mendapatkan persetujuan orang tua sebelum mengumpulkan data dan memastikan semua data tersimpan di sistem yang aman dan sesuai kebijakan perlindungan data. Dengan memahami prinsip etika dan KA, kita bisa menerapkan prinsip-prinsip etika ini, maka sekolah dapat menciptakan lingkungan pembelajaran berbasis teknologi yang tetap menjunjung tinggi hak dan martabat siswa. Demikian refleksi dan keterbatasan KA. Saya Suhaina mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.